Shalom, selamat datang di podcast The Crumbs. Kali ini saya bersama Mamta. Mamta. Jadi Mamta ini rekan pelayanan saya di RGC. RGC itu di bawahnya HFC, Happy Family Center. Ya, jadi Mamta ini juga salah satu kalau teman-teman saksikan ibadah di via YouTube gitu ya, streaming. Nah, jadi Mamta ini yang handle streaming ya, luar biasa yang handle streaming. Cewek yang di RJC. Jadi teman-teman yang mau gabung pelayanan di RJC, oke, silakan. Oke, mulai dari mana ya? Mamta. Berapa bersaudara? 3 saudara. 3 bersaudara. Mamta Anak terakhir. Oh, Mamta anak terakhir. Iya. Oke, dulu Mamta SMK ya? Iya, SMK Kejuruan. SMK Kejuruan ya. Terus abis itu langsung kerja full timer di HFC. Kerja dulu di sempet kerja. Kerja di Pramuniaga dulu sih. Di mana? Di Bata. Toko Bata. Berarti hafal kamu ukuran sepatu ya? Iya. Kaki ini keren. Oke, mantap Mamta. Kalau boleh tahu kamu kira-kira lahir baru itu kenal Yesus sudah berapa tahun? SMP kelas 2. Wow. Kenal Tuhan Yesus. SMP kelas 2. Masih muda banget itu. Kelas 2 berarti umur 14, 15? 14 13 tahun. 13 14 tahun. Oke, itu di momen apa Mamta waktu pertama kali ngalami jamahan Tuhan atau lahir baru itu? Itu dulu awalnya pas SMP itu kan sekolahnya Katolik, banyak-banyak Katolik. Akhirnya ikut-ikut doa-doa kayak gitu. Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu cuma nggak tahu sih, dulu nggak begitu suka agama Kristen gitu. Tapi kok tiba-tiba kok dijamah Tuhan waktu doa-doa itu nangis. Ikut doa terus nangis. Itu doanya di sekolah atau? Sekolah. Oh, di sekolah. Lagi ya doa rutin ya. Doa rutin di sekolah, tahu-tahu nangis. Iya, nangis gitu. Mungkin banyak masalah waktu itu juga. Oh, banyak yang dirasain ya. Terus nangis di situ. Setelah nangis apa yang dirasain? Setelah nangis kayak bertanya-tanya sih, Tuhan itu sebenarnya ada nggak sih gitu? Apa Sang Pencipta ini ada nggak gitu? Oke. Artian Tuhan ini ada nggak sih? Kok hidupku kayak ngene gitu ya? Hidupku kayak gini. Oke, I see. Oh, setelah momen dari doa itu terus kamu ngerasa dilawat Tuhan ya. Abis itu apa yang hari-harinya apa yang kamu rasakan setelah itu? Apa kamu ada kayak punya kerinduan lebih buat berdoa gitu? Waktu itu belum dibaptis. Waktu itu belum dibaptis. Belum cerita ke mama juga sih kalau pengen ikut Kristen. Tiba-tiba mama dikenalin sama temen gereja yang Kristen gitu ya. Dikenalin terus akhirnya ikut-ikut ibadah. Akhirnya ya udah Mamta ikut mama atau papa gitu waktu itu. Oh, I see. Ya, jadi Mamta ini beda agama ya. Papa mamanya beda agama ya waktu itu. Jadi intinya belum ngerti nih doa tentang Kristen karena sebelumnya bukan Nasrani istilahnya kayak gitu. Akhirnya mama diajak temennya dan Mamta ikut ke gereja. Iya. Dan itu HFC. Bukan. Oh, dulu, belum. Gereja lain lah ya. Gereja lain. Terus setelah itu ada perkembangan atau ada tambah kerinduan untuk dekat sama Tuhan gitu ya. Awalnya cuma ya udahlah ikut-ikut ibadah biasa. Belum mengerti gimana. Oh, Kristen gini. Belum, baru-baru aja sih. Baru-baru. Iya. 2 tahun 3 tahunan ini ngerasain ya Tuhan baik sama Mamta gitu. Oke, setelah masuk kejuruan ya SMA lah istilahnya di situ ya. Baru ngerasain SMK ya. SMK ya. Oke, terus pindah gereja habis itu. Gereja. Iya. Ngalami pertumbuhan juga. Iya, di AFC ini tumbuh sekali. Gitu ya. Ngalami ini juga setelah jamahan yang pertama dilawat Tuhan, ngalami ada jamahan lagi, istilahnya lawatan Tuhan lagi di hidupmu. Ada. Pas momen apa itu? Itu dulu pas SMP juga itu waktu itu
kan Mamta ikut tamborin, diajak tamborin sama Kak Lastri. Oke. Terus ya, habis ya, ya. itu Diajak tamborin sama teman gereja ya. Mm-mm. terus habis itu Mamta tuh doa baca firman Mazmur baca-baca gitu. Tiba-tiba kok mau muntah gitu terus akhirnya Mamta cerita sama Kak Lastri. Baik, sama kakak rohani ya. Iya, sama Kak Lastri terus akhirnya didoain itu manifest gitu muntah-muntah gitu. Oke. Iya. Jadi waktu baca firman disuruh kayak detox berarti ya, di racun-racun yang ada dalam tubuh, maksudnya racun-racun yang nggak berkenan di dalam jiwa gitu ya, dalam tubuh dikeluarin, dikeluarkan Tuhan ya. Jadi kamu ngalami pelepasan sendiri pertamanya karena baca firman Tuhan. Iya. Wow, luar biasa teman-teman. Jadi jadi ingat ya bahwa firman Tuhan itu memang sungguh luar biasa, ada kuasa di sana. Baca terus akhirnya dilayani, di situ mulai ngalamin satu perbedaan ya. Iya. Ada plong atau gimana gitu. Plong nyaman kayak Sukacitanya penuh gitu. Sukacitanya penuh banget, kayak ngerasa nggak sendiri lagi. Oh, baru di situ ngerasain bahwa Tuhan itu benar-benar ada gitu. Iya. Kak Dan kerinduannya buat ke gereja lebih lagi ya melayaninya. Iya, Kak Lastri bimbing Mamta terus sih buat pelayanan terus. Oh, I see. Jadi Mbak Lastri ini salah satu pelayan Tuhan khusus di Tamborin ya. Beliau luar biasa, sudah dipanggil Tuhan tapi dengan mempertahankan iman yang dahsyat luar biasa. Oke, Mamta. Berarti kamu ngalami perjumpaan Tuhan itu SMP lah ya. Ada satu perubahan itu SMP ya. Mulai dari doa terus nangis sampai terus diajak ke gereja, baca Alkitab muntah-muntah sendiri, dilawat Tuhan dengan luar biasa. Oke. Waktu dulu yang Mamta rasain berat tuh apa sih dalam hidup itu? Berat itu ya dalam hidup ini selama 22 tahun ini ya. Oh, waktu masih SMP. Waktu masih SMP, masih kan SMP. doa tuh rasanya kayaknya berat. Pergumulan waktu SMP itu yang Mamta rasain apa waktu itu? Rasainnya kok aku sendiri aja sih, nggak ada yang bisa mengerti saya gitu. Oh, oke. Loneliness ya, rasa kesendirian itu ternyata menyerang anak-anak muda. Oke. Karena kan saya juga udah sebelumnya tahu sedikit gitu ya bahwa papa mamanya Mamta pisah gitu ya. Iya. Pisah, mereka menikah beda agama gitu ya, dan akhirnya pisah ya. Mama dulu Islam sih, Pak Andre. Oke, Mama dulu di Muslim gitu ya, habis itu pindah ke Kristen. Pindah ke Kristen, lalu pisahlah mereka. Nah, waktu papa mama sama belibet kan. Waktu papa sama mama pisah, Mamta waktu itu udah ngerti belum? Ngerti Maksudnya dalam artian sedih gitu ya? Iya, sedih banget sih. Itu SD. Iya, SD. Mama bilang apa waktu itu sama papa? Sama ke Mamta nggak? Ngomong nggak sama Mamta? Kalau itu sih Mamtanya ini sih lebih. Waduh, tisu. Mengingat kan Mamta dulu deket banget sama ayah. Oke, I see. Jadi ketika ayah papa dulu bawa cewek itu ke rumah, Bawa perempuan lain ya. luka banget sih itu. Tapi kamu waktu itu masih SD kan? SD kelas 6 SD. Tapi udah ngerti lah kalau itu wanita lain gitu ya waktu SD, jadi udah paham lah ya kira-kira itu bukan istilahnya bukan hal yang baik gitu ya. Oke, disitulah mulai timbul luka tuh. Luka, dendam gitu. Dendam. Sama Kecewa sama papa ya. Artinya papa yang selama ini Mamta banggakan, deket gitu ya, ternyata mengecewakan. Terus akhirnya papa pilih untuk pisah dengan mama itu kamu kelas SMP udah cerai sih, sampai kelas 1 itu. Oh, di situ tambah, makanya waktu kamu doa kamu rasain itu ya. Iya. Terus akhirnya disitulah ternyata Tuhan pertama kali sentuh hatimu ya, istilahnya gitu. Terus lanjut akhirnya kenal Tuhan. Oke. Waktu selama perjuanganmu, waktu awal-awal papa ninggalin mama itu setiap hari yang kamu rasakan, atau setiap hari kamu ada gak misalnya mungkin ngobrol sama mama atau cerita sama mama apa yang kamu rasain gitu? Cerita sih sama mama, Cerita ya.
Cuma mama mungkin Sibuk. nguatin kamu ya juga. Iya. Ya, udahlah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin gitu-gitu ya. Iya, betul. Tuh. Jadi waktu itu kamu SD kakak-kakakmu tapi sudah kerja ya waktu itu ya. Mereka jadi nggak terlalu mikirin ya karena mereka sudah punya istilahnya kayak dunia sendiri gitu ya. Iya, betul. Nah setelah SMP terus papa sama mama pisah waktu itu SMP. Waktu kamu kenal sama Tuhan, dekat sama Tuhan, perbedaan apa yang kamu rasakan? Perbedaannya sih hidupnya lebih bersyukur sih. Apa yang kita alami sekarang tuh lebih, oh ini tuh maksud Tuhan tuh seperti ini, kayak gitu. Maksud Tuhan, oke. Berarti udah berapa tahun tuh papa sama mama pisah? 10 tahun. Wow. Ini iya. 10 tahun ya. Dulu sempat gak terbesit, aduh Tuhan pulihkan dong biar papa mama kembali atau gitu? Nggak pernah ya? Karena memang kecewa waktu itu ya. Oke. Kasihan mama gitu. Kasihan mikirnya. mama juga kalau oke. Terus setelah itu masih ada komunikasi gak sama papa? Ngobrol gitu? Enggak, sudah. Putus enggak. langsung sama sekali nggak Putus, ada hubung, iya. nggak ada komunikasi. Enggak, Oh, enggak ada sama sekali. jadi WA atau telepon atau SMS zaman dulu mungkin nggak ada ya? Enggak. Nggak ngasih kabar gimana gitu ya? Enggak sama sekali. Bahkan untuk uang sekolah pun mama semua yang handle. Mama semua. Mama semua. Iya. Wow, luar biasa berarti perjuangannya teman-teman ya. Wonder Woman. Wonder Woman mamanya memang luar biasa dan pendoa yang dahsyat. Nah lalu terus masuki setelah Mamta lulus gitu kan, terus kerja dan lebih lagi sudah kenal sama Tuhan Yesus, sudah dekat, istilahnya punya relation yang lebih daripada sebelumnya. Nah itu ngerasain nggak ada perbedaan atau mungkin apa sih yang Mamta dapat dari Tuhan lewat masalah-masalah yang Mamta hadapin? Lebih percaya diri dengan diri sendiri sih. Wow, emang dulunya nggak percaya? Enggak percaya diri, orangnya enggak pede gitu. Ngerasa kalau minder, kalau aku tuh nih nggak bisa apa-apa. enggak bisa apa-apa. Kecil lah kamu tuh bisanya apa gitu. Apa yang buat kamu minder nih? Aku penasaran ini. Mindernya Kamu kan kalau secara postur kamu tinggi gitu kan. Biasanya cewek yang lebih tinggi itu lebih pede dong harusnya dong. Dia misalnya bisa jadi pramugari, pragawati gitu-gitu kan. Nah, apa yang buat kamu nggak pede itu apa? lebih ke ekonomi orang-orang sih. Oh, jadi aku kurang mampu, yang lain teman-temanku pada mampu. Jadi Iya. kamu menempatkan dirimu sendiri di bawah mereka gitu ya. Iya. Wow, ya jadi mungkin ada teman-teman juga yang ngerasain seperti itu ya, minder gitu ya. Tapi sebenarnya bahwa setiap kita tuh punya satu hal yang luar biasa gitu ya dalam Tuhan. Dan luar biasanya lagi yang saya lihat berarti Mamta ini mengalami satu kalau saya metamorfosis mungkin ya, dulu kayak ulat gitu kan, ngerasa nggak bisa apa-apa, terus kepompong gitu, terus jadi kupu-kupu, sekarang udah berani gaya dikit lah ya, gitu ya. Dikit-dikit lah. Oke. Jadi perubahan itu yang kerasa ya Mamta, udah mulai percaya diri ya. Berani. Sudah mulai berani ya. Ngomong ya meskipun enggak belibet tapi. Ya, yang sudah berani istilahnya kayak bukan menampilkan diri tapi istilahnya kayak muncul gitu ya, muncul apa sih ya, menunjukkan pribadinya Mamta gitu ya. Oke, wow, luar biasa. Dan kalau Mamta lihat ke belakang gitu kan, lihat ke belakang dari proses hidupnya Mamta nih, mulai dari yang paling signifikan kan waktu papa mama pisah gitu ya, sampai sekarang. Apa yang Mamta ambil dari dari pengalaman masa lalu dalam keluarga? Ya lebih ke ya besok kalau punya keluarga jangan kayak gitulah. Lebih hati-hati sama cowok gitu. Jadi harus lebih istilahnya kayak selektif ya, harus benar-benar yang dari Tuhan. Iya betul. Jadi itu. jangan asal pilih pasangan hidup gitu ya. Wow, ya dengar baik-baik itu ciri-ciri gitu ya.
Karena lebih baik diputus daripada nanti diceraikan udah gitu ya. Ya betul. Wow, luar biasa. Nah, waktu SMP berarti waktu sempat gak ngalamin, karena saya sendiri pribadi kan istilahnya sama ya, broken home gitu. Waktu ngelihat orang lain keluarganya komplit gitu ya, ada bapak ada ibunya, terus ke gereja bareng gitu ya, sempat gak ngerasa apa ya, kayak iri, tapi bukan iri yang jahat ya, iri kak Tuhan aku kok kepengen gitu dan lain sebagainya. Ngerasain gitu nggak? Ngerasain banget sih, apalagi sama Rasain banget ya. apalagi anak cewek sama ayah gitu. Aduh, dulu aku gitu ada kayak gitu. Oke, dulu kamu manja-manja gitu Iya. sama ayah gitu ya. Oke, tapi dalam proses dari Mamta ya, masalah-masalah dalam keluarga terjadi, terus sampai akhirnya kenal Tuhan, itu sudah ngelewati momen mengampuni berarti ya. Iya sudah. Tapi Sudah kemarin mengampuni papa ya. Tapi kemarin pas Pak Nahason berapa bulan yang lalu Ada kesini, hamba Tuhan ya, evangelis Nahason ya. itu doain lepas semua dan lebih fresh gitu sih. Oh, jadi kayak kita nggak ngerti apaan sih sebenarnya, tapi ada yang ganjel di situ. Tuhan mau bersihin kita semua ya. Padahal kayaknya sudah ngampuni, Iya, gitu. Kayaknya iya. sudah ngampuni. Tapi waktu itu ya, waktu sebelum didoakan hamba Tuhan ini, kamu sempat gak ngerasain waktu inget tuh masih sedih, marah, jengkel gitu. Sebelum didoain hamba Tuhan itu, hamba Tuhan Pak Nahason itu, berarti kalau inget momen itu, momen Papa bawa cewek lain, perempuan lain ke rumah, itu masih sebel, inget? Enggak, cuma Sedih. sedih Ya gitu, masih nangis gitu. Nangis gitu. terus. Oh iya. Jadi itu teman-teman tandanya kalau kita sudah pulih hatinya adalah ketika kita ingat momen yang menyakitkan dalam hati kita tetap masih istilahnya masih bisa nangis atau kecewa. Nah, berarti kita belum mengampuni. Tapi saya percaya Tuhan nggak akan biarkan kita dengan posisi hati seperti itu, karena kita juga rindu untuk dipulihkan. Kayak Mamta ini rindu untuk dipulihkan Tuhan. Memang secara manusia nggak bisa gitu, kayak bahkan nggak ngerti gimana caranya ya. Iya. Tapi ternyata setelah Tuhan punya cara yang banyak, punya banyak cara untuk menolong kita, untuk hati kita dipulihkan. Salah satunya lewat hamba Tuhan gitu ya. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan takut untuk datangi hamba Tuhan, lalu konseling, minta didoakan supaya bisa dilepaskan, dilepaskan dari setiap keterikatan apapun itu. Dan jangan malu untuk cerita apa yang jadi masalah dalam kehidupan kita, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Nah, Mamta ini ketika mengalami keterbukaan di dalam Tuhan, nah itu pas momen doa itu saya ada juga, nggak salah saya ada juga di situ. Jadi momen terbukanya adalah dia mau dipulihkan sama Tuhan dalam doa itu gitu ya. Dan akhirnya dilayani dan dilepaskan. Bahkan dikatakan tadi yang luar biasa, lebih fresh gitu ya, lebih enteng hati, kayak udah nggak ada beban lah ya. Wow, ini luar biasa nih teman-teman ya. Jadi memang nggak gampang pergumulan dalam setiap kehidupan kita, apalagi seorang, ya saya nggak bedain gender sih ya, nggak bedain gender, apalagi seorang wanita misalnya gitu ya. Tapi saya pribadi ngerasa bahwa apalagi seorang wanita remaja misalnya ya, perempuan remaja, waktu remaja dia butuhnya seorang ayah untuk misalnya minta nasihat, ini ada cowok yang deketin aku misalnya gitu, ini aku begini. Nah ayah itu biasanya tahu nih mana pria yang baik dan yang tidak gitu. Nah maka itu memang itu pukulan yang berat. Nggak ada setiap kita, nggak ada anak yang ingin orang tuanya berpisah, ya nggak sih? Iya, Betul sih. mau. Apa kamu pengen banget, wah ayo bisa gitu? Nggak mungkin. Enggak. Kita juga nggak ingin. Tetapi ya semua diizinkan Tuhan terjadi. Kita percaya ya Mamta bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan ya. Iya. Mungkin kalau Mamta tidak ngalami hal seperti itu, Mamta menjadi anak yang manja gitu ya, nggak mau mandiri. Iya, nggak mandiri ya. Wah sekarang ini mandiri banget ini Mamta. Iya, apa-apa sendiri. Apa-apa sendiri ya. Dulu pelayanan, saya baru gabung di pelayanan, saya lihat wah semua di handle sama Mamta, ngangkat galon sendiri. Luar biasa, wanita perkasa. Aduh, Ya jadi hati malu. luar biasa.
kehidupan yang menurut kita dulu buruk ya. Kayaknya kan kalau kita bandingin hidup kita, itu juga mungkin dia yang buat minder ya. Iya. Aduh, keluargaku nggak utuh gitu ya, aku nggak punya bapak dan kondisi ekonomiku ekonomi inilah ya, ekonomi sulit gitu ya, Iya. kaum elit, kok ekonomi sulit gitu ya. Terus kalau diajak misalnya nih, Mam, pasti kayak gini Rang, main yuk, main ke sana yuk, misalnya nih ya kan, Iya. main yuk nonton, pasti jawaban kita enggak deh, aku mau pulang gitu. Sebenarnya Iya. bukan mau pulang, tapi karena nggak ada duit ya nggak sih? Iya. Ya, itu terjadi berulang-ulang buat kita, itu yang buat kita tertekan nggak sih? Iya. Coba kalau aku punya uang, mungkin aku bisa happy gitu ya sama Iya. teman-temanku gitu ya. Ya, jadi mungkin adik-adik di sana yang mungkin masih SMP, SMA ngalami hal yang sama, jangan minder, ya terbuka saja. Dan ekonomi yang mungkin saat ini kita alami nggak sebaik orang-orang lain, itu juga bukan suatu halangan untuk kita berkembang di dalam Tuhan ya, bertumbuh dalam Tuhan. Tapi yang paling utama tadi ya, yang saya dengar dari ceritanya Mamta, yang paling utama adalah ketika dia ngalamin jamahan Tuhan. Nah di situ yang awal-awal adalah yang dipulihkan adalah hatinya. Jadi dia dijamah terus nangis, walaupun nggak tahu ini kenapa nangisnya Iya, ya. nggak tahu Ini kenapa nangisnya, terus sampai akhirnya masuk dalam satu pelayanan, terus diajarkan untuk melayani dan diajarkan untuk baca firman Tuhan. Nah ternyata ketika baca firman Tuhan, hatinya terus dikoreksi sama Tuhan, hatinya terus dibersihkan ya, diperbaharui sampai istilahnya sampai manifest muntah-muntah Iya. sendiri. Itu juga bingung tuh, ini kenapa gitu ya. Iya, nggak tahu kenapa. Aduh, muntah-muntah. Ingat gak baca Mazmur berapa itu? Pokoknya Mazmur gitu sih. Oke, malah bermazmur, ketika bermazmur itu malah dipulihkan Tuhan. Oke. Nah, di situ yang saya lihat ketika Mamta dipulihkan, jadi yang paling utama hatinya dipulihkan dulu. Ketika hatinya dipulihkan, bahkan bertumbuh dalam melayani Tuhan dan mengenal Tuhan, baru di situ ada proses mengampuni ya. Iya. Mengampuni papanya sambil jalan, tapi tetap melayani walaupun masih belum full mengampuni, tetap melayani. Jangan merasa bahwa aku belum bisa ngampuni, aku nggak melayani dulu deh, aku belum layak. Enggak, justru sambil melayani itulah kita dibersihkan ya, diperlengkapi lebih lagi, dan sampai akhirnya ada perubahan yang signifikan, yaitu Mamta mulai pede, percaya diri gitu ya. Lepas dari finansial dan lain sebagainya, sudah percaya diri gitu ya. Dalam artian sudah nggak ada lagi yang bukan bentengin, kayak jadi tembok untuk dia berkembang gitu ya. Kan skillnya terus nambah diasah sama Tuhan ya. Iya. Dulu nggak bisa apa-apa, ya kan? Nggak cuma bisa ngetik dan administrasi aja. Harus bisa, sekarang seenggak-enggaknya bisa latihan buat streaming gitu ya, bikin. Dulu nggak bisa ya kan? Nggak bisa. Tambah pengetahuan lagi dan bikin apalagi tuh yang banyak, yang berkembang apalagi Nyala. skill-skillnya. Aduh, banyak ya sampai pokoknya urusan gereja itu saya pasti tanya sama Mamta ini gimana gitu, Mamta ini gimana, karena emang banyak tahu dia gitu ya, dari yang kalau mau dibilang nol gitu kan ya Mamta ya, dari nol putul gitu ya, nggak tahu apa-apa, nol putulannya remek sih sana. Tapi ya itu loh, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita sanggup mengubahkan dari pribadi yang mungkin orang anggap biasa-biasa, tapi ketika kita memberikan hidup kita, hati kita kepada Tuhan, Tuhan ubahkan jadi hal yang luar biasa. Gitu ya Mamta ya. Oke Mam, sebelum kita tutup nanti ini podcast kita, saya percaya sekalipun rasanya kayaknya cuma singkat kita ngobrol, tapi saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa sih dari kehidupan Mamta yang Mamta ceritakan. Oke, kalau boleh Mamta kira-kira mau nyampain pesan apa nih di teman-teman yang dengerin podcast ini? Apa ya? Mungkin buat teman-teman yang mungkin saat ini kayak ada keterlambatan, mungkin kayak kuliah, kok aku belum kuliah, atau mungkin delay gitu ya, pending gitu ya. Mungkin suatu saat bakalan tahu kalau maksud Tuhan tuh kayak gini. Mungkin keterlambatan itulah yang buat kita tuh, maksud Tuhan tuh baik buat diri kita gitu. Oke, tahu. Jadi nangkep gini loh teman-teman, ini luar biasa banget. Jadi
Tuhan nggak mungkin terlambat menolong hidup kita. Sekalipun kita mungkin ngerasa bahwa ini terlambat buat segala sesuatunya. Tetapi Mamta bilang lewat keterlambatan itu, lewat sesuatu yang tertunda, ternyata Tuhan ajarkan sesuatu dalam kehidupan kita ya. Iya. Wow, luar biasa. Jadi itu tadi, indah pada waktunya ketika kita mau memberikan seluruh kehidupan kita sama Tuhan ya, menyerahkan hati kita sama Tuhan. Jadi buat teman-teman, khususnya buat mungkin anak-anak atau teman-teman yang masih remaja, SMP, SMA yang mungkin ngalami cerita yang sama seperti Mamta, mungkin papa mama yang nggak kita inginkan mereka berpisah, bercerai, kita ngerasa hidup kita mungkin sudah tidak ada harapan lagi ke depan, dan kita ngerasa minder mungkin juga karena perekonomian kita yang jadi tambah ambruk gitu ya. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita terjadi itu masih tetap ada di dalam kontrolnya Tuhan. Jadi tetaplah percaya bahwa Tuhan, Dia selalu memegang kehidupan kita dan bawa kita masuk dalam rencananya yang ajaib. Oke, see you next time di podcast The Crumbs. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.